hari ini kita akan mengikuti acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, terus nanti ada sambutan, terus acara inti dan acara penutup. Untuk pembukaan, marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kepada Ibu Kepala Kupariah SPD, terus kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya pada acara hari ini. Selanjutnya yaitu acara sambutan oleh Ibu Kupariah SPD. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Kupariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Pagurjo, terutama pada Bapak Bayu SPD selaku calon guru penggerak SMK Pagurjo yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi dan siang hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan serta apapun. Marilah kita ucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kami selaku yang diperjuangkan di SMK Pagurjo dalam rangka mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang dirangkai dan dirangkum oleh Bapak Bayu Haji dalam rangka proses calon guru penggerak. Dalam hal ini kami ucapkan terima kasih pada Pak Bayu Haji yang telah menyiapkan waktu dan tempat untuk teman-teman sehingga acara pada siang hari ini nanti berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mohon untuk Pak Bayu semangatlah, tetap semangat dalam mengikuti calon guru penggerak. Nanti semangat Pak Bayu akan diikuti oleh teman-teman yang lain untuk selalu mengikuti, belajar apa yang disampaikan oleh Pak Bayu Haji selaku dari calon guru penggerak. Saya mohon juga kepada teman-teman, ikutilah dengan jejak Pak Bayu sehingga Bapak Ibu bisa juga ikut dalam program calon guru penggerak yang kemarin Pak Bayu adalah angkatan ke-7. Sekarang mungkin angkatan 8 sudah ditutup, nanti kalau ada angkatan selanjutnya kami mohon Bapak Ibu untuk mengikuti program calon guru penggerak. Dalam hal ini kami selaku yang mendoakan dan Bapak Ibu Guru SMK Pagurjo mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan bimbingan Pak Bayu sehingga nanti kita dapat meniru atau mencontoh langkah-langkah yang akan kita terapkan dalam pembelajaran yang di sini nanti akan membuat murid-muridnya akan menjadi antusias dalam belajar dan dalam pembelajaran nanti akan menghasilkan anak-anak yang cerdas, terampil dan tentunya juga anak-anak yang pintar. Dan kami mohon juga kepada teman-teman berilah bimbingan, motivasi kepada Pak Bayu agar dalam melaksanakan program calon guru penggerak lancar, mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa dan nanti lulus dengan sangat memuaskan, lulus tepat waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi tetap semangat ya Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kembali ke pembawa acara. Terima kasih. Untuk sambutannya dari Ibu Karya, saya ucapkan terima kasih. Memasuki
memasuki acara selanjutnya, yaitu langsung acara inti dari saudara Bayu. Silakan Pak Bayu, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Maria SPD, Ibu Kepala Sekolah di Baturejo, dan yang kami hormati Ibu Bapak Ibu guru dan staf karyawan SD Negeri Baturejo. Untuk yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di ruangan kelas 4 dengan keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti syafaatnya di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali atas waktunya yang diberikan kepada Bapak Ibu semuanya di kala kesibukan yang luar biasa dengan berbagai macam pekerjaannya. Bapak Ibu sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk sekedar menghadiri ini aksi nyata saya gitu ya, langkah saya dalam berbagi apa yang sudah saya terima pada kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini salah satu yang ingin saya sharingkan, berbagi kepada Bapak Ibu, yaitu mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Nah, apa sih penerapan budaya positif? Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Sebenarnya kita udah tiap hari ya melaksanakan budaya positif ini, cuma kita nggak tahu namanya, ternyata ini masuk dalam budaya positif, sehingga nanti kalau di dalamnya sana nanti ternyata sekolah ini sudah biasa menerapkan seperti ini. Nah, ternyata ini ada tambahan lagi. Semoga apa yang Bapak Ibu dapatkan nanti sedikit banyak bisa menambah wawasan pengetahuan untuk kita semua. Dan monggo, ini adalah salah satu cara kami dari calon guru penggerak untuk menyampaikan kepada teman-teman, ini loh kegiatan kita, salah satunya apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita mengikuti guru penggerak. Nah, seperti itu tadi. Oke, kita santai aja nih Bapak Ibu. Saya ke sana. Nah, ini kalau biasa di dalam guru penggerak pasti akan awal-awalnya seperti ini. Suruh untuk belajar bersama, kita berbagi bersama dan bergerak bersama. Artinya kalau kita dalam melangkah itu adalah sebuah tim. Kita sama-sama berbagi. Oke, apa yang kita dapat kita bagi ke temannya, gitu. Ketika ada teman yang memiliki sesuatu yang lain, kita juga siap untuk menerimanya. Kemudian kita bergerak bersama-sama untuk memajukan pendidikan terbaik bagi peserta didik kita. Jadi kita itu SD Negeri Baturejo adalah sebuah tim yang sama-sama mengelola sekolah supaya bisa mewujudkan cita-cita pendidikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini cukup lumayan sih, nggak begitu banyak tapi cukup lumayan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, posisi kontrol atau restitusi. Nah, ini nanti di posisi kontrol itu nanti kita akan tahu bahwa diri kita itu ada di posisi mana sih. Seperti apa biasanya kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dan ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ketika ada masalah, ada suatu hal yang baru yang dapat kita gunakan. Disiplin positif,
motivasi perilaku manusia, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Sebenarnya ini sama, intinya adalah pembelajaran terdiferensiasi. Kalau zaman dulu kita menganggap semua anak itu sama semua, kita ajari dengan cara yang sama. Ternyata dengan sekarang berbeda. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, yang dimaksud agar setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau sekarang itu pembelajaran memang kita banyak didasarkan pada profil pelajar Pancasila. Bahkan mungkin nanti ketika kita bahas visi misi itu juga dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Begitu, Nah, pembelajaran terdiferensiasi ini itu pembelajaran yang dapat mengakomodir setiap peserta didik. Tambah banyak, ya. Kalau dulu kita kasih tugas serempak sama gitu. Padahal anak itu punya kebutuhan yang lain. Ada anak yang dia kemampuannya baik di bidang motorik, ada anak yang kemampuannya baik di bidang sensorik, ada anak yang baik misalnya secara visual, ketika mandang aja dia paham. Tapi ada anak kalau nggak gerak dia nggak akan bisa. Gitu. Ada juga anak yang hanya mendengar, cukup mendengar, tapi yang diloke orang paham. Ketika diceritani dia paham. Nah, pembelajaran yang terdiferensiasi artinya pembelajaran yang bisa mengakomodir semuanya. Terus gimana seperti itu caranya? Nah, mungkin bisa dengan langkah pembelajaran ya, misalnya kunjung kelas, kita mengunjungi ke sana. Di sana kita belajar tentang apa, itu untuk mengakomodir anak yang motoriknya banyak. Kemudian untuk visual kita gunakan gambar-gambar dan lain sebagainya. Jadi kita lanjutkan. Nah, profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tidak asing dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu? Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kita menuju ke sana. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. 3, mandiri. 4, bergotong royong. 5, bernalar kritis. Dan 6, itu kreatif. Jadi kita diharapkan anak didik kita itu mempunyai nilai-nilai luhur Pancasila ini di dalam diri mereka setelah mereka lulus. Ada berbagai macam profil-profilnya. Nah, cara penerapannya bagaimana itu sudah dimulai dengan munculnya kurikulum merdeka. Di sana ada berbagai macam langkah supaya bisa menerapkan itu, bahkan di dalam pembelajaran P5. Jadi kita lanjutkan disiplin positif. Nah, kita mulai ke disiplin positif. Pasti disiplin. Disiplin itu adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawab. Jadi ketika kita melakukan sesuatu secara disiplin, berarti kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang benar. Nah, dorongan yang diharapkan untuk disiplin positif ini ya, disiplin ini adalah dorongan internal, bukan dorongan eksternal. Contoh dorongan eksternal apa? Misal kita naik motor pakai helm, tapi alasannya karena ketangkap polisi. Nah, itu eksternal dari luar. Sedangkan internal berarti kita menggunakan helm karena kebahagiaan, keselamatan untuk kita. Itu dari internal diri kita sendiri. Nah, kecenderungannya disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita melakukan kepada peserta didik agar anak-anak itu patuh kepada kita. Itu kecenderungannya. Jadi kecenderungan makna kata disiplin berubah menjadi ketidaknyamanan. Kenapa? Karena anak-anak itu taunya disiplin itu ya peraturan itu mengekang. Padahal peraturan itu sebenarnya untuk kebaikan kita, bukan untuk mengekang. Tapi banyak sekali dari anak-anak didik kita masih belum sadar akan hal itu. Jadi ini adalah tentang disiplin positif. Ini ya latar belakangnya.
Tujuan mendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, intinya di sini universal, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Mengerjakan soal, aku kalau mengerjakan soal nggak mengerjakan soal nanti dihukum Pak Bayu, berarti eksternal bukan internal. Tapi ketika mereka mengerjakan PR dengan maksimal, aku ingin mengerjakan PR supaya aku bisa, supaya saya mampu. Nah, maka ini intrinsik dari diri mereka sendiri. Nah, penerapan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Gak disogok. Besok kalau kamu mengerjakan, kamu akan mendapatkan uang, bukan dengan ancaman awas besok kue nerang gara. Guru turunkan kamu di kelas 3 misalnya, atau hukuman. Nah, ini yang kita harapkan, kita harapkan tentang disiplin positif, dorongan yang ada dalam internal dari dalam tubuh kita sendiri, diri kita sendiri. Nah, kita lanjut masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan, 4 kebebasan, dan 5 itu kesenangan. Bila salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, biasanya orang akan berusaha untuk memenuhinya, baik dengan positif atau dengan negatif, seperti itu. Dan anak pun juga sama. Ketika salah satu dari kelima ini tidak dia dapati dalam belajar, misalnya tentang kesenangan, ketika belajar dia tidak senang, ngantuk pelajaran misalnya nggak menyenangkan, dia tidur di kelas. Kenapa? Karena membosankan pelajaran misalnya. Kenapa? Ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Maka dari itu kita harus tahu kelima kebutuhan dasar ini dan bagaimana mengakomodirnya supaya anak-anak dalam pembelajaran bisa maksimal. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Setiap orang melakukan sesuatu pasti ada motifnya, pasti ada motivasinya. Nah, motivasi ini yang kita harapkan muncul pada anak dalam diri mereka, bukan dari eksternal atau dari orang lain, tapi motivasi dalam diri mereka, sehingga mereka itu seperti tadi melaksanakan sesuatu tanpa paksaan, tanpa dorongan dari orang lain, tanpa hukuman. Jadi mereka ikhlas. Seperti misalnya kita melakukan ibadah sholat, ikhlas langsung turun ketika waktu sholat langsung sholat, tidak menunda-nunda. Bisa. Kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini misal anak berangkat terlambat, mereka berangkat terlambat, kita hukum. Nah, mereka besok berangkatnya enggak sih? Kenapa? Motivasinya karena mereka takut dihukum. Nah, ini masih motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini masih juga ekstrinsik. Misalnya besok kalau kalian bisa mengerjakan soal dapat nilai 100 semua, maka kita akan bertamasya di Jogja. Padahal Pak gurunya tahu bahwa nggak mungkin mereka semuanya bisa 100. Nah, itu ekstrinsik, masih dari luar, bukan dari dalam. Nah, yang kita harapkan adalah yang nomor 3, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu karena itu adalah terbaik untuk kita, berguna untuk kita, bukan dari dorongan orang lain. Kita munculkan dari dalam diri kita. Kita lanjutkan. Mungkin auranya sudah mulai ngantuk, gak apa-apa.
aja. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kok gagal kenapa? Ya ini konsepnya yang negatif. Ada dua, hukuman dan penghargaan. Pak, kok penghargaan termasuk gagal? Ya. Oke, pertama kita bahas hukuman dulu. Hukuman itu yang pertama pasti menyakitkan. Oke, pasti menyakitkan. Dua, tidak nyaman, tidak enak. Begini tidak bawa topi, maka upacara menghadap menyakitkan. Murid jadi takut, gitu. Ada begini petang, misalnya memaksa, gitu. Kadang paksaan itu juga membuat kita nggak nyaman juga. Memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan, nah ini tadi karena dia takut hukuman, maka dia menyembunyikan kesalahannya. Padahal kesalahan itu harusnya diungkapkan, tapi dia sembunyikan. Murid menjadi rendah diri karena dihukum, ditertawai temannya, akhirnya dia rendah diri. Kemudian penghargaan ini juga bisa menjadi identitas gagal. Kenapa? Karena jika penghargaan ini dilakukan berulang-ulang dan kontinu, dan itu menjadi pengharapan bagi anak. Jadi pengharapan itu tidak efektif. Misal anak yang nilainya 100 akan dapat uang 100.000 terus aja. Nah, penghargaan seperti itu yang tidak efektif. Nanti anak itu kalau misalnya naik ke kelas 4, misal di kelas 3 dapat penghargaan terus, nah kelas 4 sama Pak Bayu gak pernah dapat penghargaan, anaknya loko. Nah, di kelas 3 dapat penghargaan, dapat uang, kalau bisa dapat nilai 10, dapat apa lagi? Nah, loko ragu belajar, gitu ya. Merusak hubungan pertemanan, sifatnya jadi iri. Tengge isone gara bahasa Indonesia karena pelajaran matematika nilainya jelek, iri gitu. Padahal kita tahu bahwa anak itu nggak mungkin bisa menguasai semua pelajaran, pasti ada yang nilai positif dan negatifnya di situ. Mematikan kreativitas, anak nggak akan bisa maksimal. Kenapa? Karena kalau dia tidak dikasih penghargaan yang seperti itu, tidak dengan cara kasih penghargaan, dia tidak mau berkreatif, dan kreativitasnya akan mati. Menghukum dengan sistem ranking, di ranking. Kalau dulu memang ranking itu baik, tapi kalau sekarang mulai sedikit banyak ditinggalkan karena memang itu nanti membuat anak menjadi iri tadi. Merampas hak menghargai diri. Karena sebenarnya kita harusnya menghargai diri kita sendiri, bukan orang lain yang menghargai kita. Ketika kita bisa menghargai diri kita, maka saya yakin orang lain juga akan menghargai diri kita. Seperti itu. Jadi kita lanjutkan konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsekuensi ya bukan hukuman di sini. Semadanya sedikit berbeda. Konsekuensi. Nah, konsekuensi itu walaupun dia adalah identitas sukses, tapi dia juga agak kurang baik. Kenapa? Karena penguatan jangka pendek. Jadi hanya jangka pendek saja, bukan jangka panjang. Gitu. Perlu monitoring berkelanjutan. Misal dengan konsekuensi kita disuruh melakukan sesuatu, maka harus ada yang memonitoring supaya dia tidak mengulangi kesalahan lagi. Stimulus dan respon. Harus distimulus dulu baru respon. Murid menghormati peraturan. Nah, ini positifnya di sini. Ketika kita tahu ada peraturan, kita tanya ke murid. Misal muridnya telat, ditanya, kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Nah, mereka akan tahu konsekuensinya, maka dengan sadar mereka melakukannya sendiri. Nah, itu menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi mereka tidak merenungi kesalahan, kenapa aku mau berangkat terlambat dan lain sebagainya. Tapi karena dia berangkat terlambat, sudah aturannya datang terlambat itu nyapu misalnya, maka dia tidak merenungi kesalahannya, tidak belajar dari kesalahannya, tapi langsung melakukan hukuman. Konsekuensi tadi. Kalau hukuman tadi menyakiti, kalau konsekuensi itu sesuai aturan. Seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi, restitusi. Ini yang baru. Jadi siswa akan bertanggung jawab terhadap perilakunya melalui motivasi intrinsik. Jadi kita bangun dari dalam diri kita sendiri. Jadi yang pertama, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Karena mereka terlambat, jadi mereka bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang karena intrinsik dari dalam diri mereka, maka kemungkinan akan bertahan
murid menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi tadi itu mencari dari dorongan intrinsik dirinya sendiri, sehingga dia mencari nilai-nilai kebajikan dari dirinya dan menghormati orang lain. Kemudian dalam teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kalau dalam konsekuensi, orang lain yang memegang kontrol. Tapi kalau dalam restitusi, dirinya yang memegang kontrol. Dia mau melakukan ini berarti harus konsekuensinya apa. Jadi restitusi itu di atas konsekuensi nanti. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan karena sudah dicari masalahnya, akar masalahnya apa, sudah tahu permasalahannya apa, maka dia akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya sehingga di masa depan dia tidak akan mengulangi sesuatu yang sama. Dan ketika kita terjebak dalam suatu masalah, kita bisa lepas dari masalah itu dan belajar dari sana, maka kita tidak akan mengulangi kesalahan itu. Lanjutkan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia melakukan kesalahan, kita masukkan dengan cara restitusi. Dia akui kesalahannya, dia perbaiki masalahnya, maka dia akan kembali menjalankan aktivitas seperti biasa dengan karakter yang lebih baik. Kenapa? Karena dia sudah paham akan masalahnya, dia paham solusinya, sehingga dia paham bagaimana cara agar besok tidak mengulanginya lagi. Beda dengan konsekuensi atau hukuman. Kalau konsekuensi atau hukuman, dia hanya paham kalau dia setelah melakukan sesuatu dihukum, melakukan sesuatu konsekuensinya ini. Tapi dia tidak tahu apa sih masalah dari diri saya, kenapa sih saya melakukan ini. Nah, tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia itu, kita cari kali di sana. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ini ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi ketika kita buat salah, bukan kita tebus, tapi kita pelajari kesalahan ini apa. Memperbaiki hubungannya kita perbaiki. Tawaran bukan paksa. Jadi ketika kita membimbing anak untuk melakukan restitusi ini, berarti kita membuat sebuah tawaran. Kalau hukuman kan cetok, berangkat siang hukumannya ini, itu nggak ada tawaran. Tapi kalau ini enggak, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan anak sehingga anak seakan-akan mendapat pilihan yang lebih baik. Menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka. Jadi mereka itu kita tuntun, apa sih masalahmu? Terus bagaimana sih caramu bisa mengubah dirimu? Kalau anak sekolah sudah tinggi, SMP, SMA, mungkin mereka sudah banyak pembendaharaan katanya, jadi mudah. Jadi kalau SD, ya kita harus banyak menuntunnya, karena masih pembendaharaan katanya masih sedikit. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita cari kebutuhan dasarnya apa sih? Ini anak kok melakukan ini ini opo, kenal opo, itu kita cari. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita ingin memperbaiki karakternya, bukan tindakannya. Jadi tindakannya itu udah cetok salah, udah benar-benar salah. Jadi kita bukan fokus pada tindakannya anak ini, tapi bagaimana memperbaiki karakter anak itu agar lebih baik lagi. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Kita cari solusinya. Oke, kita cari solusi bukan untuk mencari tindakannya yang salah. Karena tindakan sudah cetok dia salah. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh kasus. Bisa siswa tidak mengerjakan PR. Kalau penghukum, guru marah pada siswa jadi takut. Menghukum siswa tersebut berumah gembira 10 menit misalnya. Ini penghukum. Anak jadi capek, kan hukuman kan seperti itu. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR-nya ketika istirahat. Jadi itu konsekuensi. Oke, atau anak disuruh keluar mengerjakan di luar, itu konsekuensi. Kalau menghukum, berarti anak istilahnya mendapatkan
seperti hukuman gitu. Jadi mereka itu capek, lelah, menyakiti, tersakiti itu kalau menghukum. Kalau konsekuensi beda lagi. Karena kesepakatan konsekuensi itu hadir karena kesepakatan bersama. Jadi konsekuensi itu istilahnya peraturan tapi tidak membuat anak menjadi tersakiti. Itu kesepakatan bersama. Kalau konsekuensi tadi guru tegas aturannya tidak mengerjakan PR, kerjakan di luar, tidak mengerjakan PR tidak dapat istirahat. Siswa akan jadi luar. Kalau restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas dirinya. Jadi muter-muter ditanyakan dulu keyakinan kelasmu piye. Jadi awalnya kita harus membuat sebuah keyakinan kelas dulu. Nah, dulu gimana membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian diselesaikan masalahnya. Maka guru ini terbuka, siswa menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Jadi dia, oh iya aku salah. Oh iya sebenarnya kalau mengerjakan PR itu baik untukku, maka dia menghormati dirinya sendiri. Lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, penghukum. Ini tingkatan lagi, pembuat rasa bersalah. Kamu gak kasihan sama Pak Guru udah capek-capek ngajari kamu. Masa kamu gak kasihan? Kamu mau Pak Guru dimarahi sama kayak gitu. Itu kan jadi anak yang merasa bersalah. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian lebih naik lagi, seakan-akan kita menjadi teman. Iya sih kamu kok nggak mengerjakan PR? Yo, besok garap yo. Kita jadi ngoncon. Naik lagi pemantau. Nah, kalau pemantau ini kita mendasari pada catatan-catatan. Ini bocah yang garap berapa kali, 5 kali. Nah, kalau sudah berapa kali dia dapat hukuman. Nah, kayak gitu. Jadi pemantau ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Nah, tingkatannya tinggi adalah manajer. Manajer ini yang nanti kita menggunakan cara restitusi tadi dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini 5 posisi kontrol kita. Kita sebagai seorang guru itu ada di sana. Ini contohnya ya penghukum. Biasanya hukumannya fisik atau verbal. Yang biasa dilakukan ada suaranya tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menguntit. Itu biasanya menghukum anak. Hasilnya kemungkinan anak marah dan mengendam amarah. Itu kemungkinan. Jadi marah dalam hidupnya. Kemudian kalau ini tidak berhasil, mungkin nanti anak itu bisa bersifat agresif dan mungkin dia patuh tapi sesaat. Ini kalau penghukum. Ini naik lagi posisinya. Membuat rasa bersalah. Nada suaranya mengulas halus. Bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan dan mendalam seperti tadi. Iya sih. Itu gimana? Nah, hasilnya murid akan merasa rendah diri gitu, karena seakan-akan dia itu nggak mampu mencapai target yang diminta oleh bapak ibu guru, merasa gagal dan tidak berharga, memendam perasaan yang bisa meletus. Nah, kalau penghukum tadi anak itu mungkin agresif tapi agresifnya sesaat. Nah, ini lebih luar biasa lagi. Mungkin anak itu yuk merasa bersalah, dipendam amarahnya dan suatu saat itu bahkan bisa meletus, amarahnya menyakiti diri sendiri karena merasa gagal tadi, atau bahkan bisa menyakiti orang lain. Ini walaupun kita membuat rasa bersalah itu lebih rendah, tapi sebenarnya ini lebih besar kemungkinannya. Nah, lanjut ke sebagai teman. Nah, pada posisi kontrol sebagai teman tidak akan menyakiti murid. Arogansanya kan nggak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Jadi kita seakan-akan menjadi teman, tapi sebenarnya kita mengontrol dia. Nah, ada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Seakan-akan bercanda. Kita mengontrol kan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, letak mata apa ini? Jadi dia seakan-akan menatap anaknya gitu. Kemudian hasilnya kalau positif, siswa senang dan akrab dengan guru. Ini itu kalau positifnya. Jadi anak itu jadi akrab dengan kita. Tapi hasil negatifnya anak akan tergantung pada kita. Wah, besok nek ketemu karo kae, orang karo kae mau gitu. Tidak mandiri karena tergantung pada kita. Menganggap kita teman, maka dia tidak akan mandiri. Tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Harus
perlu bantuan orang lain kita. Anak hanya akan berbuat sesuatu bila guru tersebut yang menyuruh, karena dia sudah merasa nyaman. Kalau sudah nyaman itu pokoknya kalau disuruh ya oke. Tapi kalau sudah orang lain yang menyuruh padahal itu baik, dia tidak akan mau. Jadi itulah posisi dari teman. Kita naik lagi ke posisi pemantau. Nah, pada posisi ini guru mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Artinya ini berpatokan pada aturan-aturan yang ada. Makanya lebih tinggi lagi daripada teman. Bahasa suaranya datang biasa-biasa baik gitu. Bahasa tubuhnya formal, seakan-akan kita menginterogasi orang lain, kita formal, tidak berdes. Berdes itu hukum. Hasilnya siswa memahami konsekuensi yang harus dijalani. Antara PR di hukumannya ini, berangkat terlambat ini tidak pakai seragam, ini hukumannya sudah cetok. Siswa tetap dibuat tidak nyaman, karena mendapatkan konsekuensi tadi, mesti anak tidak nyaman. Guru tetap mengatur siswa melakukan konsekuensi yang harus dijalaninya. Jadi ini salah satu hasilnya. Artinya guru perlu banyak waktu. Selain tadi sudah ngasih konsekuensi, kita juga harus memantau agar anak itu menjalankan konsekuensinya. Itu pemantau. Nah ini paling tinggi, namanya posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa. Jadi kita bareng-bareng dengan siswa. Mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke. Jadi kita bantu anak menemukan solusi dari masalahnya. Tapi ini masalahnya kalau sudah cetok, tidak ada PR cetok. Tapi kalau menyembunyikan sesuatu yang belum jelas, nah itu masih belum bisa dilakukan oleh posisi manajer. Jadi ini posisi tertinggi, tetapi ketika kita capai posisi tertinggi manajer ini, kita harus menguasai posisi di bawahnya juga, sebagai teman, sebagai pemantau. Tinggi. Nada, suaranya tulus karena kita seakan-akan bantu orang, berarti kita suara harus tulus. Bahasa tubuh tidak kaku, tidak seperti orang yang mencari informasi, jadi tidak kaku, seperti seorang teman gitu. Hasilnya siswa mengetahui permasalahannya. Jadi ketika restitusi ini berhasil, manajer ini berhasil, maka dia akan mengetahui permasalahan dia. Oke. Tapi itu tadi catatannya, anak sudah tahu kesalahannya. Kita udah tahu lihat itu benar-benar anak itu yang salah. Cuma kalau masih ngambang itu sulit. Siswa belajar menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahannya sendiri sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena dia sudah tahu solusinya, maka dia tidak akan mengulangi kesalahan. Oke, sampai di sini kita lanjutkan. Nah, contoh penerapan posisi kontrol. Contoh kasus siswa datang terlambat sebagai penghukum, kata-katanya terlambat lagi. Pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Akan-akan kita menghargai dia. Iya sih, diomongin dia, iya loh. Sebagai pembuat rasa bersalah, namanya adik. Adik, kamu ini bagaimana ya? Aku sudah berjanji pada bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali pada kamu. Ya anak itu diturunkan 2 meter. Seakan-akan saya ini juga lanjut ya sebagai teman. Nah kalau sebagai teman ini guyonan biasanya. Adi ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa. Pergi sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Nah, sambil senyum-senyum bahkan sambil tenang. Lanjut. Nah, sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau agak panjang. Nih, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tidak tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Cetok ketika ada dia melakukan kesalahan, cetok konsekuensinya apa? Dia paham. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu.
Oke, jadi kalau pemantau ini sudah istilahnya dia tahu masalahnya, dia harus melakukan dan ada konsekuensinya, sudah ada kesepakatannya. Nah ini yang lebih tinggi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Jadi kita tanya ke anak, piye jajal kowe cara solusinya gimana? Tanya ke anak. Nah, dia akan mungkin. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajarkan tugas yang tertinggal. Jadi dia memilih sendiri. Oke, kita tawarkan piye jajal caranya gimana kamu. Oke, dia sendiri. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa tepat hadir tepat waktu di sekolah? Oke, jadi kita tanyakan lagi. Kalau tadi kan enggak, yang pemantau tadi enggak, pemantau hanya konsekuensinya apa dan kerjakan. Kalau ini enggak, kalau manajer itu lebih tinggi. Setelah dia tahu cara menyelesaikan masalahnya, kita tanya kepada anak, piye siswa, apakah kamu bisa datang tepat waktu? Ada masalah enggak kalau kamu datang tepat waktu? Apa yang membuat kamu tidak datang tepat waktu? Nah, okay. Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah itu sudah solusi. Ketika anak ada masalah nanti bisa dicari lagi. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi bukan karena istilahnya dia melakukan itu karena konsekuensi, tapi karena dorongan internalnya dia ditanya supaya dia membangkitkan rasa keinginannya. Setelah dia ingin, terus kita kasih jalan. Itu namanya posisi sebagai manajer paling tinggi. Nah Bapak Ibu semuanya, besok kalau Bapak Ibu sudah jadi calon bergerak, nah itu akan diajari bagaimana untuk menjadi manajer baik dan benar. Maka ayo itu ya. Ya. Keyakinan kelas ya, untuk menjadi seorang manajer tadi kita harus menggunakan restitusi yang bertumpu pada keyakinan kelas. Kenapa kok disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo siapa yang tahu? Nah kita coba ya. Pada saat pandemi ada peraturan tentang kewajiban memakai masker dan mencuci tangan. Apa yang ada yakini? Dan kewajiban nganggo masker. Saya ulang-ulang. Saya meyakini apa yang kamu Bapak begini. Kan? Pertanyaannya kan seperti itu. Nek orang nganggo masker nanti kena denda. Ya kan? Padahal kan sebenarnya yang kita yakini dalam diri kita, masker itu menjaga diri kita sendiri. Itu ya, kebaikan. Bukan karena peraturannya itu untuk supaya mengangkat kita, tidak, tapi kebaikan diri kita. Contoh lain, ketika mengendarai sepeda motor terdapat peraturan untuk memakai helm. Karena ada polisi, kan kayak gitu. Padahal kan kalau kita meyakini bahwa memakai helm itu adalah sebuah kebaikan untuk diri kita, maka kita akan memakai helm itu dengan sukarela, dengan istiqamah. Karena ketika ada sesuatu di jalan, seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas. Makanya disebut keyakinan bukan peraturan. Dan karena kita mencari nilai-nilai yang kita yakini itu. Kenapa saya milih pasangan saya? Iya, karena itu. Ini bukan peraturan, karena itu keyakinan. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk dilaksanakan di kelas. Ini keyakinan kelas. Keyakinan sekolah bisa dibuat keyakinan sekolah, tapi ini keyakinan kelas. Jadi dari setiap anak kita minta pendapatnya. Kita awalnya mulai dari peraturan dulu, peraturan kelas. Setelah dari peraturan kita ambil keyakinannya, diyakini dulu. Karena memang selama ini anak-anak itu nggak tahu yang namanya keyakinan, taunya peraturan. Jadi makanya kita mulai dari yang sudah diketahui anak, kita lanjutkan untuk menjadi yang lebih tinggi lagi. Begitu. Lanjutkan. Nah ini contoh kegiatannya. Diskusi tentang kesepakatan kelas kita diskusikan dulu. Setelah itu merumuskan kesepakatan yang diyakini. Dirumuskan kesepakatannya nanti. Kemudian kita buat keyakinannya. Nah, kalau sudah kita laksanakan bersama. Nah, keyakinan kelas itu yang seperti apa sih?
biasanya lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih sulit dari peraturan karena itu berupa hal yang kebaikan, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi bukan menekan anak tapi positif untuk kebaikan kita. Sedikit agar mudah diingat. Jadi keyakinan itu jauh usah banyak-banyak. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 2 yang sekali mumet pakai pasal. Dan cukup 5, cukup 6, 7, 8 itu sudah. Dia sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kondisi sekolah seperti apa, kondisi kelas seperti apa, kita sesuaikan dengan anak-anaknya. Dan semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan. Artinya anak itu paham bahwa ini buatan kita, ini kesepakatan kita, bukan buatannya Pak Guru, bukan buatannya Bu Guru yang harus kita laksanakan. Tapi ini adalah buatan kita, kesepakatan kita, maka ayo kita laksanakan bersama. Itu namanya keyakinan kelas. Lanjut. Contoh keyakinan kelas yang pertama disiplin waktu. Oke. 2, mengerjakan tugas tepat waktunya. Berarti ada yang tidak tepat waktu, kan dia dapat dilakukan tadi konsekuensi, bisa dengan restitusi. 3, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. 4, membuang sampah pada tempatnya, saling menjaga kebersihan dan keindahan. 6, saling menghormati sesama. 7, saling membantu dan bekerja sama. 8, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Cukup 8 saja, nggak usah banyak-banyak. Ini contoh keyakinan kelas, dan ini nanti bisa dimodifikasi jika Bapak Ibu guru mau yang lebih banyak lagi silakan, tapi sebaiknya nggak usah banyak-banyak, terus ditempelkan di dinding supaya anak-anak itu selalu lihat, selalu mengamalkan. Nah, ini segitiga restitusi. Tadi kita sudah tahu posisi manajer menggunakan restitusi untuk menyelesaikan masalah. Ini segitiga restitusi. Mutar dari bawah, stabilkan identitas. Misalnya ada anak berangkatnya terlambat, kita stabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu. Biasanya dia ngamuk-ngamuk atau apa-apa, kok biasa kan? Seperti itu. Kita stabilkan dulu. Kalau emosinya sudah stabil, kita validasi tindakan yang salah. Divalidasi, memang ada apa tadi? Misalnya senggolan karo kancane, nesu-nesuan, kita stabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi hal yang sama. Salah mau divalidasikan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa sih kamu untuk kancane misalnya? Dia nih gak saya dulu Pak. Setelah tindakan tervalidasi, kemudian kita tanyakan keyakinan kelasmu itu seperti apa kemarin, kesepakatan kita bersama itu seperti apa. Dia akan mikir betul-betul, oh ini Pak, kita harus saling menghormati sesama. Oh gini Pak. Atau ditanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Itu dalam segitiga restitusi. Nah ini ya yang pertama. Sesi pertama kita menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena bermasalah tadi, menjadi orang yang sukses. Maksudnya mencuri, dia bisa mencuri juga. Jadi kita stabilkan dulu anaknya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi biasanya mereka mencari perhatian kepada kita, atau ada salah satu dari 5 kebutuhan tadi yang tidak terpenuhi. Contoh kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Misalnya dia kesalahannya terlambat. Mungkin karena anak itu benar-benar patuh pada bapak ibu gurunya, terlambat sedikit kasih nangis misalnya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Lanjut, setelah anak itu stabil identitasnya, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu kita validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi. Tujuannya mungkin tindakan dulu dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Itu mencuri sapopo, itu kan bertentangan dengan peraturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Jadi kita sebenarnya berusaha mengakrabkan diri kepada teman, kepada
murid kita, supaya seakan-akan kita itu tahu bahwa dia itu sebenarnya memerlukan sesuatu bantuan, pertolongan gitu. Jadi validasinya itu seperti itu. Oke. Contoh kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kita pancing seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa mau melakukan hal ini. Kita tanya, alasannya apa? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Misal ini anak bertengkar dengan temannya gara-gara sesuatu darinya direbut anak lain, bertengkar gitu. Nah, maka kita ambil yang ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Padahal bertengkar itu kan gak baik, tapi seakan-akan kita membenarkannya. Jadi, supaya apa? Anak itu paham bahwa apa yang dia lakukan itu karena ada suatu kebutuhan yang tidak dia penuhi. Nah, setelah dia stabil, setelah valid bahkan dia melakukan itu, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, sesi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bertengkar tadi kita tanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi semua kegiatan kita itu sebenarnya termotivasi dalam diri kita. Itu teori kontrolnya seperti itu. Nah, sesi penghubung dari sesi 1 dan 2 dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi sesi ini itu menjadi penghubung dari sesi 1 tadi menstabilkan, kemudian memvalidasi, dihubungkan dengan nilai-nilai keyakinan yang dia pahami. Dihubungkan di sesi yang ketiga ini, menanyakan keyakinan. Maka kuncinya di sini adalah keyakinan keras. Restitusi dapat kita lakukan ketika ada keyakinan keras. Sehingga ketika kita ada pertemuan, biasanya kalau di CGP itu mesti buat peraturan kelas, buat keyakinan kelas dulu. Nah, kesepakatan kelasnya apa? Tidak boleh merokok misalnya. Izin berapa kali? Nah, itu biasanya kita buat kesepakatan bersama agar supaya kita semua paham apa yang harus kita lakukan. Ini contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi kita tanyakan ke anak, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ditanyakan kepada anak. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Isi kelas yang ideal menurutmu? Misal ini kondisinya kelasnya guyuran kabeh. Bayanganmu piye kelas yang ideal? Bisa api kau yang mau sih? Tanyakan ke anak. Biarkan mereka menjawab. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ditanyakan. Setelah tadi dia valid, masalahnya sudah tahu, pertanyakan. Kemudian, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Jadi anak itu menjawabnya ya. Tanyakan anak. Nah, Mas, ketika dipancing pengen sukses, pengen bertanggung jawab, nanti kemungkinan anaknya ya, mungkin lagi. Nah, kebanyakan anak akan menjawab ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Anak-anak itu bahkan anak-anak yang mungkin katakanlah memiliki kebiasaan negatif, ketika ditanya, oh kamu itu ingin sukses enggak sih? Mesti dia jawabannya iya. Tidak ada yang tidak ingin sukses. Tapi mereka itu nggak tahu caranya sukses. Nah, masalahnya di situ. Nah, inilah tempat kita sebagai seorang guru untuk mengantarkan, membimbing, menuntun anak-anak kita untuk menjadi orang yang seperti yang dia harapkan, jadi orang yang sukses. Ini sudah berakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang restitusi yang terakhir tadi, nilai-nilai positif bagi diri kita. Ini bisa kita manfaatkan bersama, kita bisa gunakan bersama. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya kembalikan kepada Bapak. Acara selanjutnya, yang sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas desiminasinya dari Pak Bayu. Acara selanjutnya yaitu lain-lain, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan. Kita Betul apa? Sudah
Sah. Terima kasih. Dua kali kami matur. Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh Pak Bayu Haji tentang diseminasi budaya positif. Setelah kita mendengarkan, melihat paparan dari Pak Bayu Haji, kita semua tahu bahwa dalam diri kita yang selama ini kita lakukan berarti belum sesuai dengan penerapan budaya positif di sekolah. Karena apa? Kita tahunya itu hanya menyampaikan atau mengatakan itu aturan, padahal yang benar adalah konsep keyakinan. Nah, maka dari itu, marilah dengan adanya penjelasan dari Pak Bayu Haji, kita bisa merubah mindset kita, merubah kebiasaan kita untuk anak-anak kita. Jadi kita tidak boleh menghakimi anak-anak sehingga anak-anak menjadi penakut. Tapi kalau itu mungkin Pak Bayu itu diterapkan di sekolah kita, itu mungkin juga belum begitu bisa. Contoh saja ini, misalnya anak-anak yang tidak mengerjakan PR itu biasa saya juga di kelas juga kesepakatan. Coba kalau misalnya ada yang tidak mengerjakan PR, gimana keluar? Ya itu sepakat ya. Jadi kalau ada yang tidak mengerjakan PR, langsung keluar. Nah, kalau misalnya ya, contoh kelas 5 ya, itu adan itu kalau ada PR selalu tidak mengerjakan dari kelas 2. Itu setiap kali ada PR kita cocokkan anaknya di luar. Nah, kemudian kalau misalnya itu dia juga mengerjakan pas habis istirahat, nanti mesti tidak selesai. Kalau dia pas kita mengajar mencocokkan terus dia keluar, mengajarkan di luar, itu pun tidak selesai. Padahal kalau misalnya dia mengerjakan di luar, itu juga dia akan tertinggal pelajaran yang saat itu kita ajarkan. Nah, kalau menghadapi anak yang demikian, saya kira itu juga anak yang luar biasa. Kita tidak bisa semata-mata menggunakan suatu teori yang Pak Bayu sampaikan tadi. Jadi monggo kita terapkan, tapi kita juga mungkin menyesuaikan dengan kondisi, situasi, dan mungkin tempat kita berada di desa, dan mungkin anak-anak yang berada di kota yang sudah paham betul. Kita dengan terus saja menyampaikan sesuatu aja, anak-anak mungkin belum begitu paham. Jadi monggo kepada Bapak Ibu guru kita terapkan, menyesuaikan keadaan kita. Jadi kita belajar seperti kita misalnya anak yang tidak ikut upacara disuruh menghadap ke negara. Nah itu juga merupakan bukan hukuman sih, tapi hanya ya konsekuensi anak-anak, kemudian anak yang terlambat. Tapi biasanya kita juga langsung gimana kok terlambat, ini kasar gitu. Jadi saya pribadi sendiri ini ya mungkin ya salah dalam penerapan itu. Monggo Pak Bayu dengan adanya itu mari kita tiap-tiap kelas nanti membuat apa yang tadi disampaikan Pak Bayu, kesepakatan atau konsepnya atau suatu keyakinan di tiap-tiap kelas agar anak-anak bisa tahu oh ini toh keyakinan bukan suatu hukuman kalau misalnya anak-anak tidak melaksanakan hal tersebut. Terima kasih Pak Bayu, dan semoga dengan adanya penjelasan tadi sekolah kita akan menjadi sekolah yang paham dengan tentang apa tadi karakter ya, di pelajar di profil pelajar Pancasila akan belajar di sekolah kita. Terima kasih Pak Bayu atas penjelasannya, semoga sukses dan berhasil di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya dari teman-teman dan dari Pak Bayu untuk diseminasi hari ini. Sampai kita pada acara penutup hari ini, kita tutup bersama-sama acara hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Demikian.
kiranya acara diseminasi hari ini saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.